Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 389, memberi Howard penjelasan. Chris ketakutan. Dia selalu bersikap chauvinistis terhadap laki-laki. Namun, dia malah menyarankan agar Jordan datang ke rumahnya kapan saja dan menemani Lauren. Dari perkataannya, jelas dia setuju untuk membiarkan Jordan dan Lauren tetap berhubungan sesuka hati mereka bahkan setelah dia menikah dengan Lauren. Siapakah yang mengira bahwa salah seorang dari keluarga Hank yang terhormat akan mengucapkan kata-kata yang memalukan seperti itu? Akan tetapi, permohonan Chris untuk belas kasihan sekarang sudah terlambat. Jordan menatap Chris dan berkata dengan ekspresi dingin, "Chris Hank, sejak aku datang ke DC, kau telah membuatku marah berkali-kali tetapi aku belum sempat menghadapimu dengan baik. Namun hari ini, kau memprovokasi putriku dan menyinggung perasaanku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja?" Ayah Chris dapat melihat bahwa niat membunuh Jordan telah melonjak saat ini sehingga ia dengan panik menyerbu, "Anak muda, jangan lakukan hal-hal yang akan kau sesali. Jika kau berani menyentuh anakku, aku akan membuatmu berharap kau mati." Jordan melirik pria paruh baya itu dan mendengus dingin. "Saya ulangi, karena Anda telah memprovokasi putri saya, Anda tidak berhak menawar dengan saya. Apa yang kau coba lakukan?" Chris begitu ketakutan hingga ia terus mundur berkali-kali. Jordan menatap Chris dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku orang yang sangat adil. Aku hanya akan membalasmu dengan uangmu sendiri. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan padaku melalui manipulasi kesadaran di klinik dokter?" Gail. Perkataan itu membuat wajah Chris langsung pucat. Beberapa hari yang lalu, dia memotong jari Jordan dan mengebiri dia di dunia ilusi melalui manipulasi kesadaran. Tidak. Chris menggelengkan kepalanya terus-menerus dan menangis terseduh-seduh, "Tidak, Jordan, aku tidak melakukan itu. Jangan dengarkan si brengsek Matt Gale itu. Dia dokter yang tidak bermoral dan pembohong. Semua yang dia katakan tidak benar. Aku sama sekali tidak melakukan itu. Jangan percaya Matt Gale, dia hanya bajingan dan gangster. Dalam beberapa tahun terakhir, dia memanfaatkan Lauren saat merawatnya. Dia bahkan tidur dengannya. Kau tidak bisa mempercayai bajingan seperti dia." Jordan mendengus dingin dan bertanya, "Apakah aku harus mempercayaimu?" "Seseorang, masuk ke sini." "Ya." Salvatore segera maju ke depan. Jordan memberi instruksi pada Salvatore, "Biarkan dia menjadi Tyler Collins berikutnya." "Mengerti." Salvatore segera memimpin bawahannya maju. Chris ahli dalam seni bela diri dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, ia tidak dapat melawan lebih dari satu lawan sekaligus dan ia hanya dapat ditundukkan oleh 3 orang. Mereka segera mendengar Chris meratap dan menjerit. "Putra!" Ayah Chris berteriak tak berdaya. Salvatore berjalan ke arah Jordan, menunjuk ke arah ayah Chris. "Bagaimana dengan pria ini?" Itulah pertama kalinya Jordan dan ayah Chris bertemu. Tidak ada perseteruan di antara mereka, dan dia tidak menyakiti Lauren atau Chloe, jadi Jordan tidak akan melakukan kekerasan fisik terhadap ayah Chris. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia sampai menyakiti putranya, ayah Chris pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Jordan ingin mencabut kekuasaan itu darinya. "Tim." Jordan memanggil tim dan memberi instruksi, "Pergi dan periksa ponselnya dan pergi ke kamarnya untuk mencari beberapa dokumen atau kontrak atau semacamnya. Aku yakin keluarga Hanks pasti punya banyak penghasilan kotor agar mereka bisa berada di posisi mereka saat ini. Biarkan dia tetap di balik jeruji besi selama sisa hidupnya." "Ya." Jika ada, tim paling suka menghukum keturunan dan taipan kaya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jordan berlari ke lantai 3 lagi dan membawa Lauren dan Chloe turun. Mereka ingin segera meninggalkan tempat ini. Namun, sesampainya di halaman, Jordan mendapati mobil jeep milik Lauren telah hancur lebur hingga bannya pun hilang. "Bajingan, siapa yang menghancurkan mobil Nona Howard? Sungguh keterlaluan!" teriak Salvatore dengan marah. Salah satu bawahannya maju dan berkata, "Salvatore, kaulah yang menghancurkannya." Salvatore tertegun, dan dia segera menamparkan dirinya sendiri sambil meminta maaf kepada Lauren. "Maaf, aku belum melihat mobilmu sebelumnya." Lauren tersenyum tipis dan berkata bahwa dia tidak keberatan. Chloe tampaknya juga mengingat pria botak ini, saat dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Itu Tuan Botak." Jordan berkata, "Aku akan mengganti rugi mobilmu lain kali." Lauren menggelengkan kepalanya. "Tidak, jangan pedulikan hal-hal ini, ayo kita pergi." Sambil memimpin jalan, Salvatore berkata, "Ada banyak mobil yang kami lewati di luar kawasan ini dan kuncinya masih ada di dalam mobil. Tuan Jordan, pilih saja satu sesuai keinginan Anda." Jordan mengangguk dan memerintahkan Salvatore, "Bawa anak buahmu dan segera tinggalkan tempat ini." Setelah mengatakan itu, Jordan mengambil Cadillac Escalade dan membawa Lauren dan Chloe pergi.
SUV ini memiliki rangka baja anti peluru. Di Amerika Serikat, sebagian besar orang di Cadillac Escalades tidak boleh dianggap enteng karena ada kemungkinan 98% bahwa mereka membawa senjata. Saat berkendara keluar dari area ini di jalan, akhirnya ada sinyal dan telepon Lauren berdering. Halo, kakek. Ya, aku bersama Jordan. Oke, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Lauren berkata kepada Jordan, kakek ingin kamu mengantar kita ke tempatnya, dan dia juga ingin bertemu denganmu sebentar. Baiklah. Jordan melaju ke kediaman Martin. Mobil Salvatore dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan sangat cepat. Setelah tiba di rumah Martin, mobil Jordan melaju dengan mulus, tetapi kendaraan Salvatore dan yang lainnya berhenti. Salvatore segera menelepon Jordan dan bertanya, Tuan Jordan, mobil kami tidak bisa masuk. Haruskah kami membobolnya? Jordan berkata, tidak, kalian tetaplah di sini dan tunggu aku. Keluarga Hauer tidak akan melakukan apapun padaku. Perseteruannya dengan keluarga Hauer telah lama berakhir, dan kali ini, dia baru saja menyelamatkan Lauren, jadi keluarga Hauer sangat berterima kasih kepada Jordan. Mereka tidak akan menyakitinya. Setelah itu, Jordan, Lauren dan Chloe perlahan berjalan memasuki aula. Jordan terkejut saat mendapati aula itu dipenuhi keluarga Hauer. Sama seperti saat pertama kali dia datang ke sini, Martin, ayah Lauren, ibu tiri, Clarice, Alex, serta pasangan mereka masing-masing, ada di sana. Bahkan Brett, yang cedera kakinya belum pulih sepenuhnya, bergegas pulang dari rumah sakit. Aneh sekali. Kenapa semua keluarga Howard ada di sini? Jordan samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Howard Senior, Jordan memanggil Martin. Kakek, sapa Lauren. Martin mengangguk tanpa ekspresi. Melihat wajah Chloe yang berlinang air mata, dia berkata, seseorang, bawa Chloe ke kamar mandi. Lauren, pergilah ke kamarmu dan segarkan diri juga. Rambut dan pakaian Lauren juga sedikit berantakan sekarang. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga terpandang dan Martin sangat menghargai etika. Namun, Lauren melirik Jordan, tidak ingin meninggalkannya karena dia khawatir Martin akan mempersulit Jordan. Martin tahu apa yang dipikirkan Lauren dan berkata, percakapan kita dengan Jordan tidak akan dimulai sampai kamu datang. Pergi dan ganti baju. Karena kamu dikenal sebagai wanita tercantik di DC, kamu harus tampil seperti itu. Jordan pun tersenyum pada Lauren dan berkata, silakan saja, aku akan baik-baik saja. Lauren mengangguk dan menuju ke atas. Jordan menemukan tempat duduk dan duduk. Ruangan besar itu dipenuhi keheningan dan tidak ada seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun. Namun, mereka semua melihat ke arah Jordan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Howard? Jordan tidak dapat menahan rasa cemasnya.